Bukan cuma genetik, 7 sikap stoik yang membuatmu awet muda. Kita sering berpikir, awet muda itu milik mereka yang punya gen bagus, uang cukup, atau waktu untuk merawat diri. Tapi, ada satu hal yang lebih sulit dijelaskan. Mengapa ada orang yang tampak ringan menjalani hidup? Mengapa ada orang yang meski usianya bertambah, wajahnya tidak pernah kehilangan cahaya? Apa rahasia di balik ketenangan yang terpancar dari dalam? Jawabannya bukan terletak di kulit, tapi di pikiran. Usia adalah hal yang pasti. Tapi penuaan dalam banyak hal adalah pilihan. Bukan pilihan untuk menolak kenyataan, tapi pilihan untuk tidak membiarkan hidup menggerogoti jiwamu. Filsafat Stoikisme percaya bahwa ketenangan batin adalah kekuatan tertinggi manusia. Dan ketenangan itu, seperti air jernih, memantulkan cahaya yang membuat seseorang tampak lebih segar, lebih muda, lebih hadir. Bukan karena dia tidak pernah terluka, tapi karena dia memilih untuk tidak larut dalam luka. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena dia tahu, tidak semua hal pantas diperjuangkan dengan kemarahan. Dalam video ini, kamu akan saya ajak memahami 7 sikap hidup ala Stoikisme yang bisa jadi, tanpa kamu sadari, adalah alasan kenapa kamu terlihat lebih muda, lebih hidup, dan lebih bijak dari kebanyakan orang. Sebelum kita mulai ke poin pertama, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. 1. Menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu penyebab paling umum kenapa seseorang cepat terlihat tua adalah karena terlalu sering gelisah terhadap hal-hal yang di luar kendalinya. Sikap orang lain, masa lalu, bahkan pendapat orang tentang dirinya. Semua itu dia bawa masuk ke dalam pikirannya. Hari demi hari, pikirannya penuh beban, wajahnya menegang, matanya letih. Tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang hanya bisa kita terima. Saat kamu berhenti berusaha mengendalikan apa yang tak bisa kamu sentuh, kamu mulai memberi ruang untuk bernapas. Ketenangan itu bukan pasrah, tapi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan yang lembut akan membuat wajahmu terlihat damai dan jiwa mudamu tetap terjaga. Pernahkah kamu memikirkan berapa banyak waktu yang hilang karena kamu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu atur? Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tidak sedang melakukan apapun, hanya karena pikiranmu tak berhenti bertanya, "Kenapa mereka begitu?" Atau, "Kenapa dulu aku tidak?" Semua itu pelan-pelan merampas ketenanganmu. 2. Tidak bereaksi berlebihan. Setelah kamu mulai belajar menerima hal-hal yang di luar kendali, langkah berikutnya adalah menjaga cara kamu merespons dunia. Banyak orang hidup seperti api yang siap menyambar. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit panik. Emosi yang meledak-ledak membuat seseorang cepat lelah, dan kelelahan batin perlahan akan tercetak di wajah. Sikap stoik adalah kebalikan dari itu. Ia mengajarkan jeda, mengajarkan bahwa tidak semua stimulus harus dibalas dengan reaksi. Orang stoik belajar diam saat diserang, tersenyum saat disalahpahami, dan mengabaikan hal-hal kecil yang tidak layak membuat jiwa mereka terguncang. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah setiap kata kasar harus kubalas? Apakah semua perasaan tidak enak harus kuledakkan? Mungkin kamu tidak menyadari, tapi setiap kali kamu bereaksi secara impulsif, kamu sedang menyerahkan kendali dirimu kepada orang lain. Saat kamu hidup dengan reaksi yang tenang, wajahmu pun ikut bersikap sama. Tidak cepat berkerut, tidak mudah tegang, dan lebih banyak tersenyum secara alami. Dan dari situlah pancaran awet muda muncul. 3. Meminimalisir keinginan berlebihan. Dan setelah kamu belajar mengelola reaksi, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Apa yang kamu kejar? Keinginan itu seperti air laut. Semakin kamu minum, semakin kamu haus. Banyak orang terlihat letih, bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tapi karena hidupnya penuh dengan keinginan yang tak pernah puas. Stoikisme mengajarkan bahwa cukup adalah kekayaan sejati.
Bukan berarti tidak punya ambisi, tapi tahu kapan berhenti mengejar yang tak perlu. Karena saat kamu terus-menerus merasa kurang, kamu tak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar butuh lebih banyak? Atau kamu hanya terbiasa merasa kurang? Apakah yang kamu cari benar-benar kamu butuhkan? Atau hanya karena orang lain menginginkannya? Orang yang mampu hidup dengan cukup akan terlihat lebih ringan, lebih sederhana, dan justru lebih mudah. Karena tidak ada yang membuat wajah cepat tua seperti pikiran yang selalu merasa tertinggal. 4. Melatih diri menerima rasa sakit. Ketika keinginan berlebihan mulai kamu redam, kamu akan mulai lebih siap menghadapi kenyataan. Dan kenyataan itu tak selalu manis, tapi bisa ditumbuhkan. Rasa sakit, kehilangan, kecewa, semua itu bagian dari hidup. Tapi bagaimana kamu memaknai rasa sakit itu? Itulah yang membuat perbedaan. Orang yang menghindari rasa sakit seringkali justru lebih mudah rapuh. Tapi orang yang menerima rasa sakit sebagai bagian dari pertumbuhan akan lebih kuat. Stoikisme menyarankan kita untuk tidak melawan kenyataan, tapi mengolahnya. Tidak menyangkal rasa sakit, tapi merangkulnya untuk tumbuh. Dan orang yang tumbuh dari dalam akan memancarkan kedewasaan yang bersih. Bukan tua karena luka, tapi dewasa karena telah melewati luka. Pikirkan ini. Setiap orang punya luka, tapi apakah semua luka harus membuat kita terlihat letih? Atau bisa jadi luka itu adalah jalan menuju ketenangan. Jika kita belajar darinya, wajah mereka mungkin memiliki garis, tapi garis itu bukan kerutan dari kemarahan, melainkan guratan dari kedalaman. 5. Menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak penting. Setelah kamu belajar berdamai dengan rasa sakit, kamu akan semakin sadar satu hal, bahwa pikiranmu adalah ruang yang berharga, dan tidak semua hal pantas masuk ke sana. Setiap hari, kita diserbu informasi, gosip, drama, opini, komentar. Jika kamu tidak hati-hati, semua itu akan meracuni pikiranmu pelan-pelan. Dan pikiran yang keruh akan selalu tercermin di wajah. Orang stoik melatih dirinya untuk menyaring. Ia tidak memberi ruang bagi hal-hal remeh untuk mengambil tempat dalam batinnya. Ia tahu bahwa fokus adalah kekayaan, dan ketenangan bukan hanya datang dari meditasi atau liburan, tapi dari kemampuan untuk mengabaikan yang tidak penting. Pernahkah kamu merasa kepalamu penuh, padahal tidak ada masalah yang benar-benar penting? Itulah tanda bahwa kamu sedang membiarkan terlalu banyak sampah masuk ke dalam ruang hatimu. Coba tanyakan, apakah ini penting bagi hidupku? Apakah ini layak membuatku cemas? Orang yang pikirannya terjaga dari racun akan terlihat lebih segar. Seperti air yang tidak dicemari, ia jernih. Dan kejernihan itu adalah bentuk lain dari kemudaan. 6. Bersyukur dengan kesederhanaan. Dan ketika kamu mulai bisa menjaga pikiranmu tetap bersih, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang halus tapi dalam. Rasa cukup. Stoikisme sangat dekat dengan rasa syukur. Tapi bukan syukur yang dipaksakan atau yang diucapkan sambil mengeluh, melainkan syukur yang tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Ketika kamu bisa minum air putih dan merasa cukup, berjalan di pagi hari dan merasa tenang, berbincang tanpa tergesa, itu tandanya kamu mulai hidup. Coba pikirkan, sudah berapa banyak hal sederhana yang kamu abaikan hanya karena kamu sibuk mengejar hal yang lebih. Dan orang yang benar-benar hidup akan terlihat muda, karena dia tidak menghabiskan energi untuk iri, membandingkan, atau mengejar validasi. Kesederhanaan adalah rahasia yang tidak banyak disadari. Tapi ia bekerja diam-diam, menjaga ketenangan batinmu, dan menyelamatkan wajahmu dari kepenatan yang sia-sia. 7. Menghadapi kematian dengan ketegasan, bukan ketakutan. Dan akhirnya, semua kebijaksanaan ini akan menuntun pada satu pemahaman besar, bahwa hidup ini terbatas. Dan justru karena terbatas, ia berharga. Poin terakhir ini terdengar berat.
Tapi justru inilah inti dari stoikisme. Menghadapi kematian bukan dengan menghindar, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan takut, tapi dengan keberanian untuk hidup sepenuhnya sebelum waktu habis. Orang yang sadar bahwa hidup ini terbatas, akan lebih bijak memilih, lebih ringan menjalani, lebih sedikit mengeluh. Tanyakan pada dirimu, kalau hari ini adalah hari terakhir, apakah aku akan menghabiskannya untuk marah, untuk iri, untuk merasa kurang? Atau aku bisa memilih untuk hadir, untuk tersenyum, untuk bersyukur, dan untuk mencintai yang ada. Dan orang yang hidup dengan kesadaran akan kematian justru terlihat lebih hidup. Itulah paradoksnya. Kamu tidak bisa melawan waktu, tapi kamu bisa memperlambat efeknya dengan hidup lebih dalam, bukan lebih sibuk. Dan di sanalah wajahmu akan menyimpan ketenangan yang membuatmu tampak awet muda. Bukan karena usia, tapi karena jiwamu tidak terburu-buru menua. Jadi, kalau kamu merasa usia terus bertambah, tapi ingin tetap punya jiwa yang muda, bukan tubuh yang dipaksakan, cobalah tanamkan sikap stoik ini satu persatu. Kamu tidak perlu menjadi filsuf, cukup menjadi manusia yang sadar, yang memilih untuk hidup dengan tenang daripada terburu-buru, yang memilih bijak daripada panik, yang memilih cukup daripada haus yang tak kunjung reda. Karena awet muda yang sesungguhnya bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman cara kita menjalani hidup ini. Dan kalau kamu merasa video ini membantu, jangan ragu untuk klik like, bagikan ke temanmu yang butuh, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus belajar, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi manusia yang lebih tenang, sadar, dan kuat menghadapi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.